Yang menarik nih, ada yang menarik. Memang negara kita ini ya, negara itu banyak sekali sebuah aturan dan memang harus dibuat seperti itu. Contoh misalkan, jumlah sekolah itu ada 5.000-an lebih, 5.010 ya. Yang harus menjadi kepala sekolah itu harus mempunyai portofolio. Portofolionya ini yang namanya guru penggerak, sertifikat. Harus sekian ratus jam pelajaran yang mengeluarkan teman-teman dari kementerian pendidikan. Saya bilang, kapan ini bisa selesai? Sementara proporsi yang harus bisa dilatih dalam 1 tahun itu cuma 500 maksimal orang. Kita butuh hampir 10 kali lipatnya. Yang pensiun lebih banyak dibandingkan dengan yang ada. Kan itu, ini sebuah fakta. Saya bilang, ini gimana ini bisa kayak begini? Kita mencoba untuk berinovasi. Bagaimana daerah itu diberikan kewenangan untuk mendidik yang namanya guru penggerak, begitu kan? Esensi dari 500 sekian jam pelajaran itu bisa kita reduce. Mana yang paling penting-penting? Nah, ini adalah salah satu terobosan yang Prof. Irwan ya, ini yang memang harus kita bedah. Bagaimana kita mempunyai idealisme? Bagaimana ini sebuah fakta yang ada? Bagaimana kita punya sebuah idealisme sesuai dengan aturan yang ada? Bagaimana sebuah ekspektasi dari publik yang begitu luar biasa. Misalkan termasuk dalam aspek tata ruang, termasuk diantaranya. Bagaimana kita bisa menjembatani itu semua. Sehingga menjadi sebuah produk hukum yang mengikat dan konsisten untuk bisa kita jalankan. Nah, berikutnya lagi barangkali kalau kita bicara konteks ya tata ruang, juga konteks penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Bagaimana kita mempunyai fungsi pengendalian? Ini juga menjadi penting. Siapa yang wajib mengendalikan? Bagaimana peran dari publik untuk ikut serta mengendalikan, mengawasi? Ini juga sebuah fenomena yang tentunya harus kita bedah, kita urai, termasuk juga dengan dunia pendidikan. Ya, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi yang sangat cerah dan kita mendapatkan tamu yang mendapat kehormatan. Kita ada tamu Pak Bambang dari Jawa Barat, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, juga PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Pak Bambang. Pak Bambang juga alumni Geologi ITB angkatan 86, angkatan Bu Rektor. Hadir pula di sini WDA Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, pakar geologi Pak Profesor Agus Ramdan. Selamat hadir di NR nih Pak Agus. Juga ada Pak Irwan Kasubdit, ini nih yang punya acaranya sebetulnya, Pak Irwan Iskandar. Dan satu hati dengan Pak Bambang karena tambang, cerita hidrogeologi begitu ya. Tapi Pak Bambang senior saya. Saya sama senior harus ini. Pak Bambang itu membuktikan bahwa alumni ITB itu agile, adaptif, bisa ditempatkan dimanapun. Nah, jadi ceritanya kan dalam rangka Pak Bambang menyampaikan ke ITB bagaimana merespons Hari Nasional Tata Ruang ya Pak Bambang. Nah, kita merespons dengan cara yang kreatif begitu ya. Ini Pak Irwan nih melalui podcast ini, di mana isu-isu terkini mungkin bisa disampaikan di sini, dan kita dari pendidikan tinggi bisa saling saling bersautan terkait dengan merespon isu ini. Dan juga tidak lupa bahwa di sini tempatnya Direktorat Pendidikan Non-Reguler yang mendorong pendidikan non-gelar dan juga pendidikan keprofesian. Jadi kalau cerita keinsinyuran di sini, cerita continuing professional development di sini, cerita great earning, cerita apalagi Pak Irwan? Pak Irwan yang meminta. Pokoknya bikin apapun yang non-reguler. Yang non-reguler ya. Keren. Biasanya non-reguler lebih mahal, kayak haji. Yang reguler, yang non-reguler. Standar aja. Yang reguler standar, yang reguler. Pak Irwan, kira-kira apa yang bisa kita ini nih dari Pak Bambang nih, kita minta dulu introduksi atau? Ya mangga Pak Bambang nih punya ide. Jadi artinya terkait tata ruang ya, tantangan mengenai tata ruang di antara idealisme dan realita sebenarnya. Ya kan, pasti punya idealisme. Lulusan ITB pasti punya ide, punya konsep yang cukup ideal. Tapi realita kita kan nggak tahu sendiri realitanya. Ya gini Kak Irwan ya, bahwa memang
dunia pendidikan ini berbeda dengan dunia nyata. Kira-kira gitu ya. Ini poin yang penting ya. Contoh misalkan kalau misalkan kita bicara soal disiplin ilmu. Misalkan contoh. Saya basicnya dari geologi misalkan. Manakala masuk ke dunia nyata, dunia kerja itu mau tidak mau, apalagi saya di birokrasi begitu kan ya. Birokrasi ini terkadang tidak juga diperhatikan masalah disiplin ilmu dari mana. Contoh misalkan saya pernah bekerja sekian puluh tahun yang lalu begitu ya, ditempatkan yang seringkali tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Dari 31 tahun masa kerja, hanya 1,5 tahun sesuai dengan disiplin ilmu. Yang lainnya enggak, gitu kan ya. Termasuk diantaranya ya kan ya, Prof, itu ngurusin urusan desa. Bagaimana desa di Jawa Barat ini mesti perform, begitu ya. Dia mesti bisa tumbuh cepat begitu pemerintahan desa ini dan bisa mengisi pembangunan yang merupakan agregasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini sebuah fakta kira-kira seperti itu. Nah, bicara soal yang agak sedikit spesifik. Sebentar lagi kita bulan November ya, di awal bulan November ini ada Hari Tata Ruang. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah terhadap tata ruang. Bagaimana tata ruang ini menjadi panglima untuk pembangunan apapun, termasuk pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya buatan, begitu kan ya. Nah, secara harfiah barangkali sebagai pengingat buat semua komponen yang ada di negara kita, termasuk di Jawa Barat. Bagaimana tata ruang ini harus mampu bisa difahami oleh semua stakeholders. Entah itu oleh pemerintah, oleh dunia usaha, entah oleh masyarakat. Ini menjadi penting sekali. Oleh karenanya, podcast ini adalah salah satu upaya kita untuk mengedukasi lah barangkali ya. Tempatnya mengedukasi buat siapapun begitu kan ya. Termasuk di dunia pendidikan juga. Kira-kira seperti itu. Banyak variabelnya, banyak parameternya yang menjadi regulasi ya, menjadi sebuah regulasi yang mengikat, yang ada di dalam atau dituangkan di dalam rencana tata ruang wilayah Jawa Barat. Bagaimana mesti ada kesinambungan antara kabupaten kota. Indah sekali di Indonesia ini. Bagaimana kesinambungan kabupaten kota dengan provinsi, bagaimana kesinambungan ke semuanya daerah dengan nasional. Ini menjadi penting sekali begitu ya. Nah, di satu sisi semua kewenangan yang ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk juga dunia pendidikan, itu dibatasi. Kan gitu ya. Misalkan gubernur, kepala daerah provinsi itu punya kewenangannya sampai dengan di batas mana untuk urusan tata ruang, kan gitu ya. Bupati wali kota punya kewenangan sampai dengan di batas mana, ya, dan urusan tata ruang. Begitu juga secara nasional. Tetapi bagaimana hierarki itu yang saling mengikat satu dengan yang lain juga menjadi sebuah keharusan. Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena yang menurut saya, Prof. Irwan ya, ini yang memang harus kita bedah. Bagaimana kita mempunyai idealisme, bagaimana, ini sebuah fakta yang ada. Bagaimana kita punya sebuah idealisme sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana sebuah ekspektasi dari publik yang begitu luar biasa. Misalkan termasuk dalam aspek tata ruang, termasuk diantaranya. Bagaimana kita bisa menjembatani itu semua. Sehingga menjadi sebuah produk hukum yang mengikat dan konsisten untuk bisa kita jalankan. Nah, berikutnya lagi barangkali kalau kita bicara konteks ya tata ruang, juga konteks penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Bagaimana kita mempunyai fungsi pengendalian? Ini juga menjadi penting. Siapa yang wajib mengendalikan? Bagaimana peran dari publik untuk ikut serta mengendalikan, mengawasi? Ini juga sebuah fenomena yang tentunya harus kita bedah, kita urai, termasuk juga dengan dunia pendidikan, gitu ya. Oleh karenanya, kami dari provinsi, gitu ya, khususnya di Dinas Bina Marga Penataan Ruang, seringkali kita meminta teman-teman akademisi, yuk mari kita bareng-bareng nih. Kita rumuskan, kita formulasikan, ada sebuah persoalan seperti apa. Bagaimana dari perspektif idealisme kita ya untuk melakukan fungsi pengawasan pengendalian yang idealnya seperti kayak bagaimana. Ini hal-hal ini yang menjadi penting. Oleh karenanya momentum podcast ini menurut saya begitu
yang sangat bernilai gitu ya, bagaimana kita elaborasikan ya antara pemerintah dengan dunia pendidikan. Kira-kira gitu Prof. Ini saya udah didoain jadi Amin. 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 Jadi ada 3 Irwan baru 1 Prof Irwan. Iya. Amin. 2 yang lain harusnya segera menyusul ya. Amin. Amin. Jadi saya tersanjung kan. Ya jadi catatan saya sebenarnya Pak Bambang mau nggak mau sudah menyelenggarakan ya personal ya lifelong learning semua bahwa karena selanjutnya kan belajar kan belajar tuh tiada henti mau jadi ketika belajar tiada henti adaptif agile dan segala macam mau ditempatin di mana juga fit gitu kan Siap. ya Pak Bambang sebenarnya terkait dengan tata ruang ya tata ruang kan nggak akan jauh artinya pasti berkaitan dengan daya dukung. Ini saya mau ke Pak Agus daya dukung. Salah satu daya dukung itu kita punya resource apa kan? Nah yang paling vital nih air. Ya sekaligus lah yang ngobrol karena Pak Agus kan juga ahli hidrogeologi, profesor juga hidrogeologi di ITB selain Pak Dini Juanda ya. Yang masih Profesor ada. hidrogeologi migas. Kalau hidrogeologi rame, hidrogeologi Pak. Lagi sepi ke migas. Tergantung kebutuhan berarti sudah adaptif. Agile. Nah itu terkait daya dukung ya tata ruang ya terkait sumber daya air. Ya ini Pak Agus nih giliran dari ngomong nih. Ya terima kasih Pak Irwan, tapi sebelum ke sana saya bangga dulu dong sama senior saya gitu kan. Kalau anak tambang kuat-kuat katanya, kalau anak geologi hebat-hebat. Bangga saya sama Pak Tapi saya bangga sesama timur jauh. Sama timur jauh kita. Sama Far East. Jadi pertama yaitu yang tadi Pak Irwan sampaikan dulu ya. Sebenarnya Pak Bambang dulu dihajar dengan macam-macam pas kuliah gitu. Kalkulus lah, apa segala macam. Ternyata kan membuat Pak Bambang yang sekarang gitu kan gitu. Jadi oke lah sebetulnya kan pendidikan kita itu kan dari zaman dulu itu. Itu yang pertama. Kemudian ini menarik nih Pak Bambang ya ketika kita bicara tata ruang. Saya memposisikan diri ini di kampus ini. Saya udah dikasih gelar insinyur sekarang sama Pak Ridwan sama Pak Irwan Pak. Jadi udah. Kalau saya dari lahir Pak, depannya udah ada IR. Jadi saya udah resmi insinyur. Jadi saya agak percaya diri dikit lah untuk bilang saya insinyur sekarang itu. Nah mengenai tata ruang saya ini hal yang menarik kalau kita ambil contoh misalnya Jepang. Ya. Jadi Jepang itu se-Jepang itu ini Pak Irwan sekolahnya di Jepang dulu. Se-Jepang itu kan kalau tidak ada satupun daerah yang bebas dari gempa. Oke. Ya, tapi semuanya dibangun di Jepang. Nah ini saya ingin sebagai engineer nih, sebagai insinyur, saya ingin mendiskursuskan paradigma mengenai studi kelayakan. Jadi studi kelayakan kalau kita paradigmanya studi kelayakan di Jepang nggak akan pernah dibangun apa-apa. Nah jadi kalau sebagai engineer saya itu kayaknya dibanding studi kelayakan, saya lebih memilih studi melayakan. Jadi dari tadinya nggak layak, jadi layak. Itu kan di sana peran engineering gitu kan, kayak gitu. Karena kalau dibilang studi kelayakan ya tadi contohnya Jepang itu nggak akan pernah dibangun apapun di Jepang ya. Justru di sana fungsi engineering itu dari membuat yang tidak layak. Kalau kita kan kalau tata ruang segala macam itu salah satunya tuh faktornya kesepakatan dan kesepahaman kan Pak, ya enggak? Nah kalau kita udah sepakat dan sepaham di sana harus dibangun itu, apapun harus kita bangun gitu kan. Kalau misalnya ada yang hambatan, nah di sana baru masuk faktor engineering. Gitu. Nah itu yang paradigma yang perlu kita diskursuskan sehubungan dengan tata ruang saya rasa. Jadi karena misalnya gini, ini hubungan dengan air sedikit ya. Pernah suatu saat Kabupaten Subang komplain, ini di Subang ini nggak bisa dibangun apa-apa katanya, karena didefinisikan di peta cekungan air tanah sebagai daerah resapan air, gitu kan? Itu masa Subang nggak dibangun apa-apa kan kurang inilah gitu ya. Nah di sana kalau saya rasa masuk faktor engineering tersebut, misalnya untuk kasus Subang, fungsi resapannya tetap dipertahankan tapi tetap bisa dibangun, karena engineering bisa masuk di sana. Misalnya sumur resapan dan lain sebagainya gitu. Nah itu jadi itu
mengenai tata ruang secara umum, saya ingin mendiskursuskan studi kelayakan versus studi melayakan. Gitu kan, itu yang pertama. Kemudian kedua tadi sebelum podcast ini selalu kalau dengan Pak Dr. Irwan ini dia nggak mau Profesor. ini bohir saya nih, cukong saya Pak. Jadi kita diskusi Pak ya mengenai ini sekarang masuk ke sumber daya air. Kalau zaman dulu Pak, peradaban besar, misalnya Mesir kuno, Babilonia segala macam itu selalu berada di tepian sungai gitu Pak ya. Kalau kita lihat. Jadi misalnya di tepi sungai Efrat, Tigris, di tepi sungai Nil, di tepi sungai Mekong gitu kan. Nah, itu senang Pak Irwan kalau disebut ini. Gitu. Nah, itu zaman dulu gitu. Zaman dulu itu ya memang semua peradaban itu tidak bisa lepas dari air ya. Demikian juga tata ruang. Zaman dulu itu lebih ke arah airnya itu yang kelihatan, yaitu sungai kelihatan air permukaan gitu. Nah tapi kalau kesini saya rasa gitu ya kan sains terus berkembang gitu Pak ya. Sumber daya air itu tidak terbatas air permukaan saja, ada yang tidak terlihat yaitu air tanah. Malahan kalau kita baca-baca buku-buku teks mengenai hidrogeologi, tadi kata Pak Irwan, profesor hidrogeologi harus bawa buku teks. Kalau kita baca hampir semua buku teks hidrogeologi, Pak, sumber air tawar terbesar di dunia itu adalah air tanah, bukan air permukaan, gitu. Nah sekarang kan kita kelihatan aja, misalnya Bandung, kita ambil Bandung ini apa? Playground kita gitu Pak ya, kan terbesar kan dari air tanah. Betul. Industri-industri kan dari air tanah. Air permukaan enggak lah gitu ya. Belum bisa mencukupi dan nanti mungkin ada beberapa angka yang akan saya sampaikan. Jadi peradaban besar di Indonesia lah, kita ambil Bandung, Jakarta, kan itu mengandalkan air tanah. Betul. Pak. Air tanah. Kalau air tanah di stop sekarang, Bandung mati. Ya siapa yang mau nginep di hotel? Airnya nggak ada. Jakarta juga sama, gitu kan. Nah dan itu yang tadi saya bilang bahwa air tanah itu adalah sumber air tawar terbesar di dunia, itu kelihatan juga sebetulnya kalau kita mau ini di Bandung gitu ya. Bandung, peta Bandung aja. Peta Bandung skalanya kita ini kan semeja ini Pak. Semeja ini aja, ini peta Bandung, gambar peta Bandung. Kalau dengan skala yang sebenarnya kan Citarum nggak akan kegambarin, Pak. Terlalu kecil, apalagi garis juga nggak, titik juga nggak, gitu kan, kayak gitu. Kalau skala yang sesungguhnya, nah itulah air permukaan kita, gitu kan. Sementara sebandung ini, semeja ini, di bawahnya ini kan aquifer semua isinya, gitu ya, kayak gitu. Berlapis-lapis lagi. Jadi ini kita, nah ini saya dengan Pak Irwan selalu ini mengenai paradigma air tanah. Jadi air tanah itu sebenarnya besar sekali dan harus dimanfaatkan, Pak. Itu kalau tidak dimanfaatkan ya nggak benar juga gitu ya. Nah itu sumber daya air tanah itu untuk mendukung tata ruang pembangunan itu saya rasa luar biasa sekali gitu ya. Bahwa dampaknya ya, kalau dampak itu bicara dampak pemanfaatan sumber, nggak hanya sumber air tanah, sumber air permukaan juga. Kalau dimanfaatkan ya pasti ada dampaknya kan. Cuman bagaimana engineering kembali lagi Pak, meminimalisir dampak yang terjadi. Tapi yang jelas air tanah itu satu variabel yang sangat luar biasa dalam tata ruang kalau saya lihat. Jadi misalnya ini di California. California itu kan sekarang jadi penghasil buah-buahan pertanian, apel California. Jangan-jangan kurma juga. Terakhir pepaya ya. Itu kan luar biasa sekali. Itu kan di gurun, Pak. Itu kan airnya dari air tanah. California itu. Nah, jadi ini ketika kita bicara tata ruang segala macam, kita punya satu daya dukung yang luar biasa, yaitu air tanah dalam hal sumber daya air. Kita jangan terlalu alergi gitu kan. Kalau orang kan suka alergi kan, wah air tanah nanti gini. Ya air permukaan juga sama. Kalau rumah penuh gitu kan. Nah, kita punya ilmunya lah engineering bagaimana meminimalkan dampak negatif dari pengambilan air tanah. Kemudian satu lagi nih Pak Irwan, saya pernah hitung ini Pak Bambang, penggunaan air tanah oleh industri di Bandung. Perharinya itu sama dengan 1 subdas Cikapundung, Pak.
Nah bayangkan itu kalau penggunaan air tanah di Bandung semua di stop, katanya harus menggunakan air permukaan. Dampaknya bagaimana gitu ya? Itu 1/11 Cikapundung kering. kering. Itu kan dampak negatif dari 1/11 kering itu luar biasa juga gitu. Nah jadi air tanah saya rasa itu perlu kita lihat lebih serius dan jangan dulu dimulai dengan alergi gitu Pak. Alergi air tanah gini gitu Pak. Ya itu ada ininya lah di sini kita Ada ilmunya ya. ilmunya gitu kiat-kiat bagaimana memanfaatkan seoptimal mungkin dampak lingkungan diminimalisir. Oke. Itu mungkin Pak Bambang. Ya, Prof, saya senang juga nih. Kang Irwan boleh? Ya boleh, langsung aja kita di warung kopi. Kang Irwan, jadi gini. Jadi sebetulnya di tata ruang kita itu sudah diatur semuanya. Jadi mulai dari apa tentang strukturnya, tentang pola ruang, dan ada kondisi kekhususan. Kan itu ya. Nah, kondisi kekhususan ini yang ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh sama sekali, ada yang boleh dengan catatan, ada engineering touch, misalkan ya. Ilmu kita kan ada, ya jadi bahwasanya di daerah Patahan misal, Patahan Lembang ini kan menurut teorinya kan tidak boleh kan begitu kira-kira gitu. Tetapi kondisi faktual bahwa ini perlu dan bisa dengan ada engineering touch dan social engineering juga tentunya begitu kan ya. Betul, social engineering ya, tidak hanya ansih science engineering ya gitu kan ya. Nah, saya yakini betul bahwa itu bisa, apalagi ilmu kita, teori kita ada ke arah sana. Oke. Nah, oleh karenanya di dalam tata ruang kita, RT RW kita itu sudah ada ruang ya, yang daerah yang boleh, daerah yang boleh dengan catatan. Ada engineering touch begitu di sana. Tentunya engineering touch itu komprehensif ya. Kemudian juga ada yang tidak boleh sama sekali. Nah, ini yang tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Prof Agus gitu ya, Prof. Bukan berarti tata ruang ini menurut saya begitu ya, itu tidak boleh saklek gitu. Tidak juga. Kita memberikan ruang karena memang ilmu kita itu memperbolehkan untuk kita lakukan inovasi engineering. Sepakat. Termasuk satu di antara yang tadi diangkat adalah soal air tanah. Air tanah tidak boleh diambil. Tentunya ini kan ada sebuah dampak sosial yang harus kita hitung. Tetapi kita juga punya ilmu. Bagaimana kita mengakselerasi, misalkan. Agar air permukaan atau air laut bahkan misalkan. Itu bisa kita olah menjadi air baku. Misalkan kayak gitu. Nah, hal ini sudah kita persiapkan tentunya. Apalagi tata ruang kita dengan regulasi yang baru yang di Jawa Barat, urusan laut pun itu urusan punya provinsi begitu. Nah, ini juga menjadi fenomena baru yang bagaimana kita bisa menerjemahkan itu semua sehingga semua resources yang ada baik di darat maupun di laut itu bisa berhasil guna, tetapi tidak juga menyalahi aturan yang ada. Gitu, Prof. Gitu, Kang Irwan. Ya. Saya pikir ini keren loh. Keren. Ini tinggal bagaimana kita mendiskusikan ada sebuah persoalan. Yuk mari kita diskusi bareng-bareng. Mari kita cari sebuah solusi. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh juga melanggar aturan yang sudah ada. Sepakat dengan itu. Kita sepakat dengan itu. Itu, Prof. Iya, memang podcast ini, diskusi kayak gini nih untuk menjembatani bahwa sekarang kita mau nggak mau harus ikut budaya populer. Betul. Tapi yang ngisi podcast ini sebenarnya jarang tahu akomodasi yang daging-daging beneran gitu ya, bukan kaleng-kaleng susah. Yang ngisi kan akhirnya ya itulah gitu ya. Kalau saya berharap dosen di ITB, birokrasi yang punya ide itu silakan idenya sampaikan, ditayangkan nanti dalam video-video pendek yang model-model kayak gini, karena penetrasinya sekarang yang cepat di situ di masyarakat. Jadi masyarakat tuh tahu, oh iya. Kalau nunggu suruh masuk ke ITB kuliah 14 kali, wah susah juga mereka gitu kan. Ya aksesnya juga terbatas gitu ya. Nah, itu. Pak Ridwan mungkin ada tanggapan nih kayak dari tadi Pak Ridwan udah dapat banyak banget. Ini ternyata Pak Bambang sudah cerita ada kebijakan geologi dan hidrogeologisnya pada RT RW begitu ya. Tadinya saya sudah takut aja, wah ini Jawa Barat belum melihat ini gitu. Ternyata ada di RT RW-nya. Nah sebetulnya kalau bisa mungkin cerita lebih lanjut Pak Bambang, gimana sebetulnya ini geologis dan hidrogeologis untuk RT RW Provinsi Jawa Barat? Karena kalau dari sudut pandang penataan ruang dalam konteks Hantaru,
rada sedikit apa kita keeng begitu ya, rada khawatir atau ternyata enggak gitu ya. Nah itu mungkin yang ini, karena Pak Bambang juga memberikan highlight untuk beberapa kawasan yang sensitif seperti Bandung Utara gitu yang sering dibicarakan orang karena kawasan lindung yang melindungi kawasan di bawahnya dan seterusnya. Itu mungkin kalau dari saya Pak Irwan, Pak Bambang mungkin. Jadi Prof Ridwan, jadi saya pikir gini, fenomena faktual sebelum kita membuat revisi tata ruang, ini sudah kita petakan bahwa kondisi faktual sebelum kita menyusun regulasi, ini kan sulit untuk kita rubah. Betul. Ada yang melanggar, yang tidak melanggar dan seterusnya begitu kan ya. Ini bagaimana? Kemudian kita lihat dari berbagai macam parameter. Termasuk diantaranya adalah parameter hidrogeologi misalkan. Termasuk diantaranya parameter juga lainnya. Kan begitu ya yang kita. Kalau kita lihat di sini paling tidak ada hampir 12 parameter nih. Paling tidak nih. Yang paling utama begitu ya. Termasuk diantaranya dari sekian banyak parameter mana kawasan-kawasan yang akan kita dorong yang mempunyai fungsi lindung. Mana kawasan-kawasan dengan kondisi faktual ya dan kondisi teori. Mana kawasan-kawasan yang didorong untuk menjadi kawasan budidaya. Kawasan yang punya fungsi lindung bukan berarti tidak boleh yang tadi kita bicarakan. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tetapi harus ada sebuah rekayasa dan juga regulasi yang kuat. Yang kalau kita terjemahkan di dalam bahasa regulasi tata ruang, itu adalah indikasi arahan zonasi yang ada di dalam pola ruang. Ini ada di sana. Nah, tentunya untuk bisa memperbolehkan di kawasan lindung ada sebuah kajian lagi-lagi untuk memperkuat bahwa secara ilmiah ini dibolehkan. Ya. Nah tadi mungkin Prof Ridwan ya sebetulnya bukan hanya 11, banyak sekali ini. Kalau saya baca ini kayaknya lebih dari 20 ini ya parameter nih kan ya. Lebih banyak dari 20. Termasuk diantaranya bagaimana kawasan-kawasan pertambangan. Kemudian kawasan-kawasan perikanan misalkan. Kawasan budidaya untuk pertanian misalkan. Lahan-lahan sawah yang harus kita pertahankan begitu ya. Nah ini banyak variabel itu. Nah inilah yang menjadi dan yang mendasari bagaimana kita mengatur ruang. Sehingga keseimbangan dan berkelanjutan ini menjadi poin penting begitu ya. Pembangunan bisa berjalan. Kan begitu ya. Bagaimana kawasan pertambangan yang diperkenankan misalkan itu dieksploitasi sampai dengan sejauh mana? Bagaimana misalkan industri diperbolehkan misalkan? Seperti apa? Contoh misalkan Kang Irwan ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini punya kawasan strategis yang namanya Rebana di kawasan Rebana, ya kan, kawasan industri Rebana. Di sana ada Patimban, di sana ada kawasan industri yang padat. Ada ITB. Iya. ITB juga kan. Masuk sana kita bareng-bareng kan ya. Di sana air tanahnya keren, susah. Nah, tapi apakah kita menjadi handicap oleh kita untuk ini tidak bisa berkembang? Enggak, bisa lah. Kita punya laut kok, kita punya ada bendungan kok di sana begitu. Itu bisa kita daya gunakan begitu ya. Bagaimana semuanya bisa simultan ya. Hijauan fungsi lindungnya dapat, pertumbuhan industrinya juga kena begitu kan ya. Kemudian akses untuk tumbuh industri lebih hebat juga kita buat dan lain sebagainya. Rekayasa berbagai macam rekayasa itu perlu kita lakukan, termasuk rekayasa sosial. Masyarakat di sana belum tentu siap. Bagaimana rekayasa sosial harus kita lakukan, sentuh. Di sana kalau misalkan kita bicara agak geologi dikit gitu kan ya, di sana kan formasi Subang itu kan nggak cukup ideal begitu kan ya. Lempung kan gitu ya, lempung. Arapang. Dia setengah geologi. Kalau Prof Lambok nyebut saya almost geologi. Kalau misalkan kita bicara science, pure science gitu kan, wah ini nggak boleh begitu kan ya. Tapi kan kita punya ilmu bagaimana di formasi Subang yang notabene lempung begitu ya. Yang lembungnya juga udah kena patahan baribis misalkan, ini yang sangat rentan begitu, ini bisa begitu ya dengan rekayasa teknologi begitu kan ya. Nah ini yang kita perlu elaborasikan antara dunia pendidikan, praktisi dan juga birokrasi untuk ini bisa ngawal. Begitu Prof, kira-kira Prof?
Jadi, itu tadi ngobrol yang di belakang dengan Pak Bambang. Pendidikan apa ada ITB Cirebon. Pak Agus mungkin bisa itu tuh tadi yang tadi. Ya. Nah jadi ini bagian dari yang tadi yang Pak Bambang sampaikan, saya rasa menarik sekali mengenai social engineering, Pak. Ya, gitu. Kalau kita sekarang di sini istilah yang tren itu humanitarian engineering. Humanitarian ya. Itu kalau kita riset dengan universitas-universitas di luar, misalnya di Inggris, itu harus ada social scientist-nya katanya. Kalau nggak ada social scientist, nggak mau katanya kan kayak gitu. Jadi itu, tapi itu memang salah satu aspek yang sangat penting karena penelitian ataupun kegiatan-kegiatan tata ruang segala macam kan objek masyarakat kan Pak ya. Dan satu hal yang kalau kita lihat, kalau kita bicara tata ruang di Bandung atau di Jawa Barat lah secara umum itu kan bukan di ruang kosong gitu. Itu kan udah banyak orang-orang di sana yang sebelumnya yang mulai dari Pajajaran mungkin ada gitu di sana kan. Rumah negara. Rumah negara udah ada. Jadi yang diatur itu bukan ruang kosong. Kalau ruang kosong kan enak ya, Pak ya. Sini tempatin ini, sini tempatin ini gitu. Tapi kan kayak kita kebangun IKN gitu ya. IKN itu kan di tempat kosong gitu kan. Kalau di Bandung atau di Jawa Barat kan itu ada di ini Tasik setengah Tasik. Tasik kan. Almost Tasik. Tasik kan nggak ada yang kosong. Jadi kalau kita mau tata sekarang kan udah ada yang sebelumnya itu. Kayak gini, Prof. Misalkan kayak kita beresin soal Citarum, Das Citarum. Satu di antaranya, ya kan, pencemaran yang terjadi di Citarum itu adalah masalah ini apa namanya polusi yang dari sumber daya manusia misalkan. Bantaran sungai itu dipakai, misalkan contoh. Urban gitu ya. Urban ya, masalah urban, tekanan urban yang begitu tinggi. Secara teori gampang gitu, kita pindahin. Teorinya gampang, tapi tidak sesuai dengan itu. Kan gitu ya. Bagaimana? Jadi bagaimana ini? Kita mentreatment itu begitu ya. Makanya betul. Bahasa saya mah gampangnya social engineering lah begitu ya. Ini menjadi penting sekali. Bagaimana merubah perilaku mindset ini yang menjadi sangat amat penting. Betul. Gitu. Kira-kira. Gitu Prof. Iya, lanjut Prof. Mohon. Lanjut Prof. Tengah. Jadi senang itu nih. Apa namanya? Social engineering itu penting sekali dan kita cukup sedih juga gitu Pak ya beberapa kejadian bencana alam di kita sekarang kan fatalitiesnya cukup banyak tuh gitu ya itu kan mungkin ya kita di kampus tuh harus ngambil peran juga tuh dalam rangka mengurangi fatalities dari bencana-bencana alam yang terjadi karena bencana alam ya kita nggak bisa di-engineer kalau bencana alam kan tapi dampaknya nah itu yang bisa kita dengan latihan-latihan kayak Pak Irwan tuh kalau di Jepang itu kan rutin tuh kayak latihan-latihan gempa apa segala macam kan kita tahu di sana tadi kata Pak Bambang di sana itu di zona sesar Lembang itu ya udah sesar gitu kan dan ya kembali lagi itu bukan ruang kosong itu dari zaman apa rumah negara di sana gitu kan. Ya kerajaan tua di Indonesia salah satu rumah negara. Nah, bagaimana kita berperan di sana dalam hal apa mindset itu yang tadi Pak Bambang sebutkan bahwa kita memang tinggal di daerah bencana tapi kita harus aware aja gitu kan dengan hal tersebut. Karena ya mindahin orang itu kan tidak segampang itu kan betul, Pak gitu kan itu yang tadi di sana itu yang tadi kalau Pak Ridwan menanyakan ya itu di sana mungkin salah satu yang kita bisa berperan di kampus itu dalam hal edukasi kan kalau kata Pak Irwan kan bisnis utama kita edukasi ya Pak itu bisnis utama kita dan kita harus mulai bekerja sama dengan lebih erat lah mungkin ya. Kemarin erat, sekarang lebih erat lagi. Siap. Karena yang punya daerah kan Pak Bambang gitu kan gitu. Nah itu menarik bahwa kolaborasi kita dengan Pemprov ya dalam hal itu gabungan antara sosial dan engineering gitu ya. Itu tidak bisa dihindari karena ya Pak Bambang bikin tata ruang untuk apa sih? Kan untuk orang gitu kan, bukan untuk pohon tomat gitu kan, kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kan untuk orang semua gitu. Nah jadi itu kemudian
apa namanya mengenai kawasan rebana itu menarik itu Pak itu. Karena sekolahan Pak Irwan punya kampus di sana, kampus ITB Cirebon katanya kan gitu. ITB kampus Cirebon. Kampus Cirebon ITB. Nah itu apa namanya kalau kita lihatnya jadinya opportunity gitu Pak ya, opportunity. Kita punya kampus di sana dan sekarang kan kegiatan akademik berjalan tuh Pak di sana ya. Pak Irwan kemarin baru dari sana tuh. Nah jadi nanti kalau ke sana habis dari sana jangan langsung pulang Pak, lihat tuh ada masalah apa di sana gitu. Nah ini mungkin ya ke depannya juga beberapa apa namanya kegiatan akademik di kampus Cirebon itu disinergikan dengan rebana gitu kan. Jadi salah satu contohnya sekarang itu yang sudah ada itu kan KRIA ya Pak ya, Pak Ridwan ya. KRIA, PWK juga. PWK, KRIA. Nah itu harus tambang. Geologi ada. Geologi nggak ada. Geologi ada. Nggak ada, geofisik yang ada. Enggak, geologi udah ada sekarang kan. Nggak ada, belum ada geologi, belum ada di Cirebon tuh. Geofisik ada ya? Geofisik ada. Nah tapi artinya itu beberapa kegiatan kampus Cirebon itu menurut saya nih sebagai dosen jelata harus dielaborasikan gitu dengan apa yang sedang terjadi di rebana itu gitu. Bukan hanya sekedar copy paste dari yang ada di Ganesha gitu kan. Kalau copy paste dari yang ada di Ganesha kan repot gitu. Itu cepat berkembang kayaknya kampusnya Pak Irwan itu. Seperti itu. Menarik Kang Agus, Kang Prof ya. Saya doa, itu doa Amin. Prof. Iya, pasti Itu Pak. Ya. Jadi gini, saya baru 2 minggu ini ditunjuk juga menjadi PLH Kepala Dinas Pendidikan. Nah, seru. Bosnya ITB. Saya ngeliat gini, sebenarnya dunia pendidikan itu menarik, begitu kan ya. Yang diurus ini bukan hanya saja urusan berdasarkan kepada kewenangan. Kalau kita bicara undang-undang ya, karena saya birokrat ya, Undang-Undang 23 itu yang mengatur pemerintah dan pemerintahan daerah ya. Pokoknya untuk urusan pendidikannya provinsi mah urusan SMA, SMK begitu ya, SLB. Ternyata tidak seperti itu. Ini semuanya yang harus kita urus. Ada PAUD, ada SD, ada SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak kita yang nanti 2045 itu bonus demografi nih, yang harus kita persiapkan. Kita punya tanggung jawab Indonesia Mas. Kita punya tanggung jawab nih. Kita punya tanggung jawab bagaimana anak-anak bangsa kita ini bisa mengisi pembangunan. Kira-kira begitu. Nah, nanti menjawab juga dengan masalah kebencanaan. Nah kemudian saya mencoba untuk mempelajari begitu ya, ini bagaimana, apa yang harus kita siapkan. Saya pikir ini ada bab khusus nih yang kita bisa betulkan. Ada serial berikutnya, tapi kurang masih bungkus di sini. Kopi nggak ada. Masih jamblang. Termasuk bagaimana kita bisa bentuk kerjasama seperti apa nih, saling melengkapi antara dunia pendidikan ya dengan semua level bersama dengan pemerintah. Ini juga menjadi penting sekali. Nah, salah satu political will pemerintah provinsi misalkan hadirnya ITB kampus Cirebon begitu ya. Ini juga salah satu political will dari pemerintah provinsi kan. Kemudian ada juga kolaborasi dengan mendorong Unpad misalkan di Sukabumi, kemudian Sukabumi di IPB, kemudian Unpad di Pangandaran. Ini salah satu bentuk. Ini karena kebutuhan. Ya kan, oleh karenanya mungkin nanti UI belum ditugasin Pak, punten. UI belum ditugasin. Nah itu dia. PR kita di Jabar juga. Itu di Jabar juga. Ini juga ditugasin juga, kita aja ditugasin. PR juga ke depan. Ini bagaimana nih kita berkolaborasi dengan UI misalkan ya. Yuk mari kita bareng-bareng. Domainnya di mana? Nah, sekarang ada yang namanya rebana. Rebana ini luar biasa. Kalau minat investasi sampai dengan 2023, ini hampir mendekati angka 300 triliun. Bayangkan, 300 triliun itu sebuah angka yang harus kita persiapkan. Dan tentunya, lagi-lagi engineering masuk di sana. Nah, adanya kampus ITB, adanya beberapa kampus juga yang lain. Tentunya ini bagian yang tidak terpisah. Untuk kita bisa memitigasi dari awal. Bagaimana nih, daerah-daerah tertentu. Nah, bicara soal dinas pendidikan sekarang. Bicara kebencanaan, saya perhatikan gitu ya.
Ini kan di kita ini bukan hampir lah, ya ada daerah tertentu yang memang ada indikasi daerah bencana lah gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus adaptif. Nah, saya ngobrol dengan teman-teman yang menangani kebencanaan di provinsi. Bahkan saya bilang gini, untuk pendidikan, semua sekolah saya perintahkan untuk membuat satgas. Dan satgas pencegahan atau penanggulangan bencana. Saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya saya bikin satgas. Sehingga bukan hanya saja menyiapkan diri untuk evakuasi misalkan. Ada bencana, oke itu perlu. Tapi ada upaya lain lagi. Bagaimana kita bisa adaptif dengan itu. Nah, oleh karenanya ada sebuah elaborasi nih. Kolaborasi mungkin. Ya nanti dengan dunia pendidikan. Ya dengan teman-teman. Misalkan dengan kampus ITB. Nanti dengan kita, dengan dinas pendidikan. Dan banyak-banyak Pak, ntar disuruh jadi menteri Nah itu pendidikan. dia. Kalau kedengerannya, bulan Oktober jadi menteri pendidikan. Amin. Prof, saya tuh sempat jadi, ini nggak apa-apa ya. Saya sempat jadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. Saya nggak tahu dengan urusan desa. Bayangkan, 5.312 desa yang ada di Jawa Barat diurus pokoknya semuanya. Bagaimana caranya dengan beda regulasi, tapi ini harus menjadi bagian yang tidak terpisah. Luar biasa. Nah, kemudian saya tiba-tiba dikasih pendidikan. Mudah-mudahan tidak sih ya. Yang penting dunia pendidikan kita harus adaptif. Ya, harus adaptif. Kemudian kita harus mempersiapkan. Ya, bagaimana anak-anak bangsa kita ini itu bisa mengisi Indonesia Emas. Oke, bicara soal, saya miris. Misalkan sebagian besar anak-anak kita itu tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian sebagian juga anak-anak kita tidak bisa diterima, tidak adaptif dengan dunia usaha. Nah, ini juga menjadi PR. Kemudian juga mungkin ke depan, nanti kita diskusi lebih panjang lagi lah. Apakah memang perlu kita siapkan SMK misalkan atau SMA kita ini untuk kita dorong menjadi entrepreneur misalkan. Entrepreneur kayak bagaimana yang bisa diterima? Yang saat ini mau tidak mau sudah masuk ke era 5.0 misalkan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin barangkali next kita diskusi banyak, kita mencari sebuah solusi dan kita kerjasama dengan ITB ya. Bagaimana nih kita untuk bisa adaptif? Begitu, Prof Irwan. Terkait dengan entrepreneurship ya, saya bilang peluang entrepreneurship besar ya. Kalau saya jalan di Car Free Day aja ya. Tapi sayangnya semua yang jualan tuh sosis bakar. Kan nggak kreatif. Jadi tetap kita ada entrepreneur atau techpreneur yang kreativitasnya tinggi. Repot kalau kita mengambil peluang jadi entrepreneur. Tapi yang market yang diisi itu aja. Belum bisa mengeksplorasi market yang lain. Ya saya ambil pola paling simpel. Saya ngajak anak jalan Car Free Day gitu ya. Jalan ke sini sosis bakar. Sana sosis bakar. Kata anak saya semuanya sosis bakar. Nah itu. Saya menarik. Sebenarnya saya sering diskusi sama Pak Prof Agus. Saya Prof. Ya ini beneran. Prosesor. Profnya saya nulisnya pakai V Pak. Provokator atau provos. Jadi terkait bahwa pendidikan ini kita nggak bisa anggap sepele. Yang memerdekakan Republik ini kan akibat pendidikan kan, bukan perang di Ponorogo dulu. Jadi artinya kan perang Aceh segala macam itu proses. Ya. Nah mungkin saya melihat pandangan Pak Agus pendidikan yang bagaimana menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, pertama kan hebat alumni geologi kan. Seperti kan sekarang di Jawa Barat. Bisa, berarti alumni ITB dari dulu juga sudah ada. Jadi kalau usah kita ubah-ubah banyak. Kalau kita terlalu banyak bentuk-bentuk malah jadi alumni tambang kan. Geologi loh. Dipaknya nyaguk PKI. Itu gara-gara dipaksa aja. Tapi ya menarik Pak Bambang yang Pak Bambang sampaikan betul ya. Jadi itu kan semua ya ini kawan-kawannya Pak Ridwan lah yang sering bicara mengenai futuristis segala macam. Tapi dari data empiris juga mengatakan bahwa untuk menjadi negara maju itu bisa tercapai ketika bonus demografi terjadi kan Pak ya gitu. Jadi tidak bisa jadi negara maju ketika kondisi piramida penduduknya masih ini. Nah, kita akan capai bonus demografi itu di 2045 kan Pak. Jadi kurang lebih 20 tahun pas dari sekarang untuk Indonesia Emas. Itu. Nah, kemudian semua orang mungkin saya bisa bilang seperti itu ya. Sudah bilang bahwa untuk mencapai Indonesia Emas ketika kita mengalami bonus demografi itu perlu
pendidikan dan kesehatan katanya seperti itu gitu Pak ya. Kalau di sains itu bukan pertanyaan sains itu Pak, bahwa untuk Indonesia Emas itu butuh pendidikan dan kesehatan itu udah jelas, itu udah jelas itu. Nah sekarang itu yang perlu itu how to-nya kan gitu kan. Jadi pendidikan yang seperti apa, nah itu yang perlu kita turunkan lagi itu kan gitu untuk mencapai bahwa ketika 2045 itu tahap pendidikan anak-anak kita itu yang akan ngurus kita gitu karena 20 tahun lagi saya pensiun Pak gitu. Jadi yang akan ngurus kita itu kan harus yang jauh lebih cerdas dari kita lah gitu. Nah ini saya menarik tadi dengan Pak Bambang kan sekarang PLT Kadisdik Provinsi Pak ya. Itu saya rasa banyak sekali yang mungkin kalau kita sebut PR ya PR sekarang itu pendidikan kan. Kalau kita lihat misalnya skor yang ini ya angka kuantitatif meskipun saya kadang-kadang kurang suka gitu angka kuantitatif itu ketika bicara pendidikan. Tapi misalnya skor PISA gitu. Skor PISA kita kan rendah. Di bawah gitu kan. Di bawah Vietnam gitu kan gitu ya. Seperti itu skor PISA itu. Jadi penguasaan kita STEM terutama kan di 2045 itu anak-anak kita itu kita harapkan pintar tuh STEM tuh. Science teknologi, engineering, mathematics gitu ya. Itu anak-anak kita harus oke di sana itu gitu. Nah itu saya rasa peran Pak Bambang tagih aja ke ITB Pak. Tagihnya ke Pak Ridwan dan ke Pak Irwan. Ya. Karena kalau jangan ke Pak Agus ya. Jangan ke saya. Karena saya itu istilahnya kalau di ITB itu pejabat daerah Pak. Kita sama Pak. Ini pejabat pusat di Mudah-mudahan bukan beda partai. Pejabat pusat tagih. Jadi saya rasa ya itu salah satu yang paling kompeten ketika kita berbicara STEM kan perguruan tinggi gitu Pak ya. Jadi itu saya rasa Pemprov itu bisa tagih tuh Pak ke ITB. Ini gimana nih ningkatin STEM anak-anak di Jabar dalam kita punya time frame tidak terlalu lama 20 tahun. Karena tadi bicara kan kata Pak Irwan Bung Karno masuk ITB 21 Pak tahun 21 45 Merdeka. Kemudian Juanda Kartawijaya juga Juanda masuk ITB kemudian dia mendeklarasikan deklarasi Juanda yang fenomenal itu 20 tahunan sekian lah gitu. Jadi kita punya time frame 20 tahun yang cukup pas. Kalau nggak sekarang terlambat. Terlambat ini untuk menghasilkan 2045 anak-anak yang oke gitu ya. Nah, itu saya rasa Pemprov Jabar tagih aja ke ITB Pak ini komitmennya gitu ya. Nah itu kalau saya lihat sekarang salah satunya ya ini yang Pak Irwan sebutkan podcast seperti ini kan salah satu yang disukai itu Pak sama anak-anak kita gitu ya. Jadi hal-hal yang berbau online lah gitu ya kayak gitu. Online dan pendek. Online dan pendek. Jangan panjang. Jadi video yang panjang nggak ada yang nonton juga. Jadi nanti dipotong-potong aja. Efektif, produktif ya. Iya. Nah saya rasa Pak gini ya, sekarang itu kan hampir seluruh daerah di Jawa Barat lah. Ya. Kita bicara sampai Papua juga sudah terkonek oleh jaringan internet gitu ya, oleh dengan Starlink lah sekarang itu yang baru itu katanya di Raja Ampat aja bisa Sarba keliling. Itu udah pakai sepeda. Nah, jadi saya rasa itu ya kita sangat concern sekali dengan kualitas dengan STEM itu. Iya, betul. Yang kita cukup di bawah itu. Saya rasa kalau misalnya dari ITB gitu ya sekarang tuh bikin tuh itu Pak Irwan sama Pak Ridwan bagaimana belajar sains, teknologi, engineering, mathematics dalam bentuk video Pak. Nah itu kerjasama dengan Pak Bambang, kemudian ditempelin di website atau YouTube-nya misalnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Itu bisa upgrading itu tuh salah satunya itu penggunaan teknologi dan ini upgrading ini juga guru Pak, guru di pelatihan STEM gitu ya. Karena ini tadi kata Pak Bambang kan SMA kan kalau nggak masuk vokasi masuk perguruan tinggi Pak gitu ya. Jadi di samping Jawa Barat yang berkepentingan, kita juga berkepentingan untuk menerima anak-anak yang STEM-nya sudah oke gitu lah gitu kayak itu. Nah
Jadi beberapa itu yang tadi saya sebutkan itu mungkin beberapa saja bagaimana menggunakan teknologi gitu ya. Pembelajaran yang apa tuh sekarang itu inovatif, adaptif. Tapi tetap ujung-ujungnya kita ingin itu semua dalam kerangka STEM-nya naik gitu anak-anak kita gitu. Iya, betul. Gitu. Ini hebat lah ini geologi ini kan, ya nggak? Sekarang musim pendidikan Jawa Barat ini. Geologi bukan tambang, bukan PWK juga, bukan geologi yang ngurusin. Memang udah paling benar itu, Memang ada yang menarik nih. Kalau dia pendidikan Kang Irwan ya, sedikit. Kalau kita bicara rasio antara jumlah sekolah yang merupakan kewenangan provinsi aja, misalkan SMA, SMK dan SLB, antara rasio jumlah sekolah dengan jumlah siswa udah nggak layak. 1 banding 2.000 orang. Jadi satu sekolah itu isinya 2.000. 2.000 orang kira-kira begitu, bisa dibayangkan. Kita belum lagi bicara soal sebarannya, proporsi ya. Sebarannya belum. Ini masih general. Baru general angka. Ternyata pada saat saya tracing salah satu di kabupaten misal, ada sekolah yang memang padat ya, ada sekolah yang memang berlebih siswanya, tapi di kabupaten yang sama ada sekolah yang justru kekurangan murid. Ini juga menjadi sebuah persoalan. Artinya social mapping juga menjadi penting gitu kan ya. Nah, yang kedua, misalkan kita bicara soal rasio guru, ya kita belum bicara kualitas guru ya, rasio jumlah guru aja. Antara guru dengan jumlah sekolah juga nggak rasional juga. Jumlahnya itu kira-kira mirip 1 banding 200. Satu guru untuk 200 orang gitu. Kalau akreditasi udah nggak dapat. Problem lagi gitu ya. Kalau misalkan kita sandingkan rasio guru dengan jumlah siswa. Problem lagi, manakala kita nambah guru, kita bicara masalah kompetensi. Ya kan? Kita bicara masalah pembiayaan, honor, gaji. Ini juga menjadi sebuah persoalan. Nah ini, oleh karena tadi yang tadi sampaikan, saya pikir yang penting sekarang ini bagaimana meningkatkan kompetensi dengan segala keterbatasan, baik guru maupun siswa. Ya, ini menjadi penting. Edukasi apa yang kira-kira yang bisa dengan resources existing ini bisa betul-betul optimal. Kira-kira ini yang memang harus kita cari urai masalahnya. Saya coba ngitung. Uang yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi untuk memfasilitasi 1,9 juta siswa, kemudian 100 sekian ribu guru, itu hampir 11 triliun. Sebenarnya kalau nambah lagi, berapa uang negara harus habis untuk itu? Sementara penyelenggaraan pemerintahan itu bukan hanya saja sektor pendidikan. Betul, sektor pendidikan ya. Tetapi juga sektor-sektor lain. Saya sepakat. Macam-macam kan? Termasuk tata ruang, termasuk bina marga, macam-macam, termasuk perikanan dan sebagainya. Nah, saya mencari sebuah benang merah. Bagaimana kita mengoptimalkan resources yang ada. Sehingga tugasnya pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, termasuk di dalamnya guru dan juga murid, itu bisa kita peroleh dengan inovasi. Nah, sedang saya coba cari nih inovasinya apa. Tadi tawaran dari Pak Agus, satu diantaranya ITB. Ini bisa nih, bagaimana meningkatkan kompetensi guru untuk berbagai macam hal. Bagaimana juga murid untuk modul tertentu bisa diberikan akselerasi mudah dan murah untuk menambah kompetensi pengetahuan misalkan. Ini mungkin Prof yang nanti akan kita coba detailkan. Itu baru ilmu dari geologi pendidikan ya? Pendidikan geologi ya? Saya nggak tahu juga itu. Geologi. Walaupun geologi harus dikembalikan ke hitahnya. Ke sains. Tapi saya cuma 1 tahun tuh. Cuma 1 tahun mengimplementasikan ilmu itu gitu kan. Jadi kepala SDM. Itu kan. Menarik kan? Sangat menarik sekali. Udah dikasih PR sebenarnya sama Pak Agus kita. Ya, Pak Bambang. Pak Ridwan disuruh ditagih tuh. Peningkatan kompetensi guru. Jadi artinya saya yakin dosen-dosen di ITB khususnya di FMIPA ya bisa berkontribusi lebih besar. Jadi kayak science education hacks gitu kan. Yang simpel-simpel aja fisika dasar kita diajarkan yang hacksnya aja. Gurunya dibawa ke labnya kita gitu ya. Hacks ya mungkin kalau pendanaan bisa dari macam-macam ya, fundingnya bisa kita diskusikan. Tapi saya lihat hal-hal seperti itu. Jadi orang
kan yang pertama buat anak-anak itu menarik minatnya untuk belajar STEM. Ya, sekarang saya belajar STEM ya kan, udah nggak usah jadi belajar STEM. Saya meniru seperti selebritis, nggak ngerti STEM juga, dapat gelar doktor. Nggak ngerti itu matematika, fisika, kimia. Saya nggak usah nyebut apa. Prof Irwan, ada yang menarik nih, ada yang menarik. Memang negara kita ini, ya, negara itu banyak sekali sebuah aturan dan memang harus dibuat seperti itu. Contoh misalkan, jumlah sekolah itu ada 5.000-an lebih, 5.010. Ya, yang harus menjadi kepala sekolah itu harus mempunyai portofolio. Portofolionya ini yang namanya guru penggerak, sertifikat, harus sekian ratus jam pelajaran yang mengeluarkan teman-teman dari Kementerian Pendidikan. Saya bilang, kapan ini bisa selesai? Sementara proporsi yang harus bisa dilatih dalam 1 tahun itu cuma 500 maksimal orang. Kita butuh hampir 10 kali lipatnya. Yang pensiun lebih banyak dibandingkan dengan yang ada. Kan itu, ini sebuah fakta. Saya bilang ini gimana ini bisa kayak begini. Kita mencoba untuk berinovasi. Bagaimana daerah itu punya diberikan kewenangan untuk mendidik yang namanya guru penggerak, begitu kan? Esensi dari 500 sekian jam pelajaran itu bisa kita reduce. Mana yang paling penting-penting? Nah, ini adalah salah satu terobosan yang sedang kita lakukan sekarang. Karena apa? Posisi hari ini kepala sekolah kita hampir 540 kosong. 500 kepala sekolah. 540 kepala sekolah. Ya? Makanya Pak Irwan ya. Sedih saya bilang, kenapa ini kok nggak diisi? Oh Pak nggak punya portofolionya. Saya bilang, kenapa nggak punya? Gitu kan. Oh Pak begini-begini. Loh kenapa begini? Kan begitu. Saya tanya. Oh ternyata salah satu terobosannya harus punya portofolio guru penggerak. Nah ini juga mungkin barangkali yang harus kita persiapkan berkenaan dengan peningkatan kompetensi guru untuk STEM tadi misal satu diantaranya untuk kebencanaan misalkan, termasuk juga dengan siswa. Artinya yang ingin saya sampaikan, kita butuh terobosan karena kalau misalkan kita bisnis as usual itu nggak dapat kita. Betul. Sementara kita punya tugas bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu bisa menjadi yang terdepan di 2045. Iya, harus. Ini harus. Semangat pokoknya Pak Irwan lah. Jadi kan 2045 itu harus udah tua ya, semangat aja bagusnya. Cemungut. Nah itu kalau dikembalikan lagi ke 2045, ini tidak terlepas dari Hantaru lagi, balik lagi ya Hantaru lagi. Bahwa ada upaya yang tadi itu sebetulnya mengembalikan supaya ada aktivasi atau partisipasi aktif dari masyarakat, terutama Jawa Barat kan punya PSN, punya pusat-pusat pertumbuhan, bagaimana itu diisi. Kalau dari bidang saya mungkin ini yang namanya knowledge based urban development. Jadi fardu kasambut sunat kalampah. Jadi tata ruangnya ada begitu ya. Terus kemudian isinya konten ini lagi dicatat yang pendidikan itu mungkin sepakat Prof seperti itu. Jadi aktivasi pendidikannya mungkin ya melalui kita mungkin ya non degree program ya Pak Irwan ya. Non degree program ngasih pengetahuan bahwa ini fungsi kawasannya seperti begini. Tadi terkait dengan air ya. Air permukaan, air tanah yang rada susah saya ngomongnya karena kan selalu kalau dalam planning diutamakan menggunakan air permukaan. Harusnya nanti diutamakan menggunakan air tanah. Yang paling banyak. Itu mungkin yang lainnya apa ya Pak Bambang, kalau kembali lagi ke fokus Hantaru Jabar ini ya, apakah ke pusat-pusat pertumbuhan itu atau misalnya ada yang menjadi sangat penting untuk didahulukan misalnya Bandung Utara atau itu ada yang lintas kabupaten kotanya itu. Jadi gini Prof Ridwan ya, jadi kita ini kan fokus yang pertama bahwa kita punya pusat pertumbuhan. Dan ini harus kita create dari awal. Pusat pertumbuhan yang hebat kita itu kan Rebana, itu harus dari awal. Rebana nih hidden gem. Jadi jangan sampai nanti kita salah urus dari awal, salah rencana dari awal, kayak itu ya. Yang kedua, misalkan kita punya pusat-pusat pertumbuhan lain, pusat kegiatan lokal, ada pusat kegiatan setingkat provinsi yang saat ini sudah ada isinya. Nah, bagaimana kita men-treatment itu? Ya, termasuk berbagai macam engineering touch, aksesibilitas jalannya, jembatannya, sosial ekonominya di sana harus bagaimana supaya tumbuh. Nah ini juga menjadi penting. Menurut saya
di momentum Hari Tata Ruang ini, mari kita bersama-sama mengawal itu semua, bahwa kondisi existing yang ada ini harus betul-betul berdaya guna dan berhasil guna. Kan begitu? Iya. Semua handicapnya itu bisa kita treatment. Tapi kita nggak boleh nyalakan aturan dengan engineering yang kita punya. Iya. Kan begitu? Betul, betul. Begitu kira-kira Prof. Iya. Apalagi Semangat. Semangat kita. Pokoknya di Provinsi Jawa Barat sebetulnya sekarang sudah mulai kita mengintroduksikan bahwa ada ini di ITB gitu ya. Iya. Ada Iya, nanti Jabar program. Ya. Udah juara tahun ini kan penghargaan mohonan Tapi daerah. kalau boleh nih Prof Ridwan, saya pikir mungkin podcast ini bukan hanya saja bicara soal konteks tata ruang misal ke depan. Iya. Berbagai macam sektor itu bisa kita diskusikan di sini. Misalkan bagaimana bicara soal industri dan perdagangan misalkan. Iya. Iya. Bagaimana kita bicara soal UMKM misalkan. Ekonomi kreatif kita seperti apa. Nah ini menjadi penting kalau menurut saya. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya, nanti mungkin ini bisa diedit. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana tindak lanjut. Ini poin penting. Iya. Jadi bukan hanya saja. Kita Iya, PR PR tadi. Nanti gini Pak Ridwan, Pak Prof Irwan. Jadi nanti dalam waktu tidak terlalu lama saya Dinas Pendidikan mungkin ya, saya akan follow up bagaimana Siap. tindak lanjutnya. Harus siap. Begitu. Dari tata ruang nanti bagaimana kita meng-create. Misalkan kita punya yang namanya ini Bu Marlina Balai BP Urbana kan. Nah, Badan Pengelola kan. Iya. Nah, ini libatkan, ayo kita diskusi di sana. Jangan cuman maaf ya, ceritanya tentang maaf ya. Ini yang terlalu jauh gitu. Tapi kita belum nyampe situ tuh. Betul. Tapi mari kita bicara yang faktual. Ya, itu. Ya, nanti kita bicara Utopia. Makanya gini, dengan teman-teman yang minat investasinya cepat, ya melalui dinas tertentu yang ada di provinsi, itu yang harus kita treatment. Begitu. Ini harus kita treatment. Jangan sampai salah asuh dari awal. Kira-kira gitu. Iya, mumpung masih bisa. Kita treatment. Tuh. Jadi ITB Kampus Cirebon ini harus jadi Etalasenya. peradaban. Good. Iya. Good. Betul. Siap. Tuh perhitungan PR-nya banyak. Wah, ini Sebagai pejabat pusat. Tapi menarik tadi ini sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Pak Bambang ya. Jadi hubungan tata ruang tadi. Jadi Pak Bambang sudah oke lah. Jadi tadi saya lihat itu bahwa untuk bikin solusi itu kan problem identification dulu. Tadi misalnya rasio dan distribusi gitu ya, itu permasalahan kan, rasio sekolah dengan siswa, rasio guru dengan siswa. Jadi di samping rasio, distribusi masalah juga gitu ya. Jadi itu ada yang kebanyakan, ada yang kurang. Itu mungkin itu bisa dielaborasikan dengan tata ruang saya. Betul. Harus itu. Nah jadi ini memang kalau saya rasa kita nggak apa-apa mundur sedikit sedikit kita problem identification. Jadi karena saya selalu worry ketika langsung ke solusi tapi kita nggak kuat di problem identification. Jadi nanti solusinya itu jauh panggang dari api lah gitu kan, kayak gitu. Yang dibutuhkan ya masalahnya ini solusinya kemana gitu kan. Nah itu sebetulnya kita punya best practice yang sangat bagus negara gitu Pak ya, kalau saya lihat dalam level negara gitu. Betul. Yaitu SDI Impres Pak. Betul. Jadi SDI Impres itu kan sudah diteliti sama peraih Nobel tuh dari Harvard sama apa. Itu ternyata bisa economic return-nya itu 6-8% katanya, 10% saya lupa dari SDI Impres gitu kan. Nah jadi kadang-kadang gitu kita yang tadi itu kita berpikirnya sudah terlalu jauh gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya bukan rocket science yang kita butuhkan itu yang hal-hal praktis yang ternyata impactful istilahnya kalau sekarang itu. Nah saya rasa bagus kalau kan kalau yang tadi itu kan saya terus terang saya baru tahu dari Pak Bambang. Satu sekolah itu 2.000 siswa. Itu kan luar biasa itu average. Itu ya enggak. Kemudian satu guru 200 coba itu kan. Itu dari sisi itu itu kan saya terus terang saya baru dengar dari Pak Bambang sekarang tuh kondisi itu.
Jadi kan kalau kondisi seperti itu ya kita jangan berharap banyak juga lah anak-anak yang masuk ITB pintar-pintar gitu kan. Kalau misalnya kondisi ini Jawa Barat loh. Kalau kita bicara Indonesia ya apalagi gitu ya. Ini Jawa Barat kan salah satu yang cukup advance gitu ya, provinsi yang cukup advance gitu. Nah itu. Kemudian satu lagi Pak yang tadi Pak Bambang, Pak Irwan dan Pak Ridwan singgung gitu ya. Ketika kita bicara pendidikan Pak. Ini kalau ini saya sebagai pribadi nih Pak. Kita itu nggak ada panutan Pak. Sekarang itu di pendidikan itu. Jadi saya ingat zaman Pak Harto dulu ya. Betul. Saya kan produk Pak Harto lah itu. Ya. Zaman Pak Harto dulu itu sampai Iwan Fals yang sedemikian vokal terhadap pemerintah. Itu nulis di salah satu lirik lagunya itu bikin orang seperti Habibie, otak orang seperti otak Habibie gitu ya. Jadi, ketika kita ingin STEM itu, ya, ingin STEM itu ada panutan tuh, jadi kayak Habibie gitu. Nah kita di negara sekarang ya panutan Pak Irwan itu Pak pemain YouTuber yang subscribernya banyak seperti gitu. ini tidak masuk ke ranah itu. Jadi panutan seperti itu saya rasa kalau saya lihat sih perlu gitu ya. Jadi kalau sekarang itu istilahnya itu science communicator. Kalau kita lihat misalnya di UK gitu ya punya Brian Cox gitu ya. Di Amerika punya Neil deGrasse Tyson gitu ya. Itu kalau sekali dia mau ceramah itu tiketnya antri gitu. Gitu. Itu padahal ceramahnya ceramah mengenai astrofisik gitu. Nah itu hal-hal seperti itu kalau saya lihat dengan perkembangan sekarang itu harus diciptakan gitu Pak. Tidak bisa juga dibiarkan natural lahir gitu. Kayak by design harus by design gitu. By design untuk melahirkan science communicator yang hebat gitu ya. Itu yang membuat anak-anak kita jadi kayak zaman dulu kan Pak Irwan kan sama maknya mungkin dibilang gitu Pak, belajar yang rajin biar kayak Habibie tuh, kayak gitu tuh, panutan gitu. Nah itu yang kita sekarang kayaknya kehilangan deh di panutan di STEM. Gitu. Itu pemikiran bersama itu pemerintah, perguruan tinggi gitu ya, lembaga-lembaga institusi pendidikan semua berpikir ini panutan ini kayaknya kita hilang deh Pak. Dan memang bagus ya Prof ya. Saya mencoba juga karena baru 2 minggu ini interaksi dengan teman-teman dunia pendidikan. Ternyata memang fatsunnya di dunia pendidikan itu luar biasa untuk setingkat SMA dan ke bawah ya. Jadi melihat contohnya itu tokoh gitu ya. Itu adalah pemimpinnya. Padahal saya itu orang yang selebor. Ya kan pakai pakaian kayak begini dan segala macam. Ternyata kita harus adaptif dengan itu. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Prof Agus bahwa memang perlu orang panutan dan panutan ini harus bisa membawa dan bisa meyakini bahwa siapapun itu ini adalah contoh yang baik. Betul, tokoh bangsa belum kelihatan. Betul, tokoh bangsa belum kelihatan. Mana sih yang mau dicontoh gitu? Belum ada. Ya minimal kita inilah. Ya, kita ini harus bisa menjadi panutan buat anak-anak kita selanjutnya. Gitu. Jadi yang ditonton bukan masalah kripto. Gitu ya sekarang ya masuk. Prof, ini ada satu lagi ya. Sekarang ini eranya contoh. Anak-anak kita sekarang itu kan maunya instan. Padahal instan ya. Betul. Maunya itu nggak mau disuruh. Maunya itu kumaha sendiri. Ya, tapi bisa menghasilkan uang. Nah, ya kira-kira begitu ya. Makanya banyaklah YouTuber, banyaklah konten kreator segala macam. Nah itu adalah sebuah pilihan. Tetapi kita tidak boleh lupa sebagai yang mempunyai tugas begitu ya. Tidak boleh lupa 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi udah berubah lagi nanti. Sudah tidak lagi mengejar kayak YouTuber, konten kreator. Kemana lagi nih? Nah ini harus kita persiapkan. Kenapa? Ada korelasinya nih dengan dunia pendidikan kita di saya. Apa yang harus kita persiapkan? Nah, saya informasikan lagi, saya publikasikan juga. Ternyata jumlah SMA, SMK, dan SLB yang kewenangannya provinsi, yang paling banyak tuh SMK. Jadi hampir 50% itu SMK. Bahasa dibayangin. Prof Agus, di SMK ini jumlahnya itu hampir mendekati 1 juta siswa. Dan dikemanakan? Saya juga masih belum dapat infonya. Setelah lulus itu apakah dia melanjutkan perguruan tinggi? Saya belum dapat informasi itu.
Apakah dia mau menjadi pekerja? Juga kita belum dapat infonya. Berapa banyak nih yang terserap? Iya. Apakah mau jadi entrepreneur? Nggak tahu juga. Kan gitu ya. Di satu sisi, data ini, jujur nih buat kami, data ini masih datanya numerik. Belum spasial. Jadi saya mau metakan gitu. Mana yang penuh gitu ya. Mana yang memang udah padat benar sekolahnya, siswanya. Numerik Pak. Susah 5.000 liar. Nah ini sudah kita dorong. Mungkin tidak nutup kemungkinan. Next step ya. Untuk membuat ini menjadi sebuah data yang mudah untuk dibaca dan mudah untuk diakses real time. Ini juga menjadi penting. Yang kedua misalkan. Ternyata mutu dan akses pendidikan itu muaranya ada di yang pernah dengar namanya Dapodik ya. Data pokok Iya. akademik ya, data Peserta pokok peserta didik. Di sana kuncinya. Jumlah siswa yang nanti akan dikasih bantuan, jumlah guru yang nanti dikasih honor, termasuk yang dibolehkan untuk direhab ruang kelasnya ada di sana. Problemnya, para kepala sekolah yang punya kewajiban untuk ini juga nggak adaptif dengan itu. Ini juga PR. Sehingga banyak sekali persoalan-persoalan yang nyeleneh. Persoalan-persoalan, maaf ya, nggak apa-apa. Persoalan-persoalan hukum itu satu di antara dari data Dapodik yang nggak benar gitu. Ini juga sedih kan? Sedih, ini harus kita urai. Nah, oleh karenanya nanti barangkali next kita akan bicara bagaimana nih dengan teman-teman ITB nih. Kita yuk kita benahi. Bantulah kita untuk bebenah. Kira-kira gitu, Prof Irwan, Prof Ridwan. Siap. Oh. Mantap ya. Jadi memang ada ranah. Sekarang 2 minggu nih. Dua geologis ini. Dua logis. Itu bisa sampai pagi. Iya, beres ini ceritanya. Belum lagi kalau misalnya kita bicara pengalaman bagaimana memimpin Kota Bandung misalnya. Nah, itu bisa satu sesi lagi tuh. Iya. Bagaimana kita nangani stunting, bagaimana kita kemiskinan. Jadi tadi jawab dikaitkan dengan Hantaru, memang fisik dasar selalu menjadi penting ya, masalah air tanah, air permukaan. Terus kemudian peran si kawasannya itu juga seperti apa, tantangan engineering tadi Pak Agus cerita, humanitarian engineering, dan di lain sisi perlu perhatian terhadap orangnya dalam konteks sumber daya manusia. Ada tambahan Pak Irwan apa? Iya, saya dari diskusi kali ini podcastnya akhirnya mengakibatkan bahwa ITB harus bangun sadar juga bahwa ITB itu tidak di posisi ya kalau kita compete kayak National University Singapura gitu. Tanggung jawab ITB itu lebih dari sekedar sains teknologi yang advance ya. Karena baseline atau input mahasiswa kita tadi SD, SMP, SMA kita juga masih kita benahi. ITB nggak bisa berdiam diri. Ya, harus berani turun ke level yang sebenarnya ya ini bukan tanggung jawab ITB gitu. Enggak, ini tanggung jawab kita sebagai bangsa kalau mau masuk ke Indonesia Emas 2045. Kita nggak bisa nyiapin apa-apa kalau kita cuma nunggu siswa SMA kita jago STEM dan segala macam ya. Jadi ITB nunggu nanti ya nggak bisa juga gitu ya. Nanti yang jago-jago STEM dari sini pindah ke Singapura, ke Stanford, ke Harvard ya nggak? Iya. Nah, hal-hal seperti itu. Kumamoto. Iya. Terus yang menarik, saya by design kita harus punya, ya saya bilang science communicator ya. Kalau saya sekarang sebenarnya, karena sekarang kemarin saya nemenin istri saya ini terakhir ya, nemenin istri saya untuk ikut ceramah salah satu ustadz tenar. Itu bayar tiket. Bayar tiket itu di hotel, di convention hall yang jumlahnya orangnya bisa ribuan Pak Ridwan. Ya kita bayar, ya itu kan religious communicator sebetulnya gitu ya. Nah kita nggak bisa mendesain, kita harusnya mendesain. Ya saya yakin artinya sebagian dari pendidik pengajar di ITB memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah ini didorong ya oleh kita, oleh ITB sehingga bisa menjadi delegasi di ITB untuk bisa ke ranah itu. Karena pesertanya ibu-ibu, emak-emak dan segala macam. Brian Cox Indonesia. Nah itu kita harus punya hal seperti itu ya. Misalnya Pak Ridwan saya dorong gitu. Ya kan? Enggak, saya di sini aja gitu. Saya jaga warung aja. Warung Madura. Segala ada. Tapi anak-anak ITB kan banyak yang kayak gitu Pak. Banyak. Yang good looking gitu kan. Kemampuan komunikasinya bagus gitu. Betul. Itu bisa kita dorong sama pejabat pusat lah. Ya, jadi kita akan minta lihat kerjasama sama Direktorat Kemahasiswaan, mahasiswa ITB yang gitu. Jadi artinya duta kita. Betul. Ya, betul. Bahwa udah lah.
good looking dan segala macam. Iya. Kalau saya kalau good looking pasti konotasinya Iya, perempuan, Pak. Perempuan. Karena saya normal. Jadi kalau nggak ada laki-laki yang ganteng. Ya, menurut saya. yang tadi makanya Pak Prof Agus bilang good looking itu saya catat di sini. Garis bawahi. Nah, siapa fotonya minta dong. Tapi saya tahu modelnya Pak Agus. Ini geologi. Saya rasa itu mungkin. Menarik ini. Jadi ada mungkin sebelum ini ya, sebelum diakhiri nanti mungkin bahwa memang sebuah harapan besar dari kita, praktisi sebutlah praktisi gitu ya. Bahwa ITB ini juga bisa dirasakan oleh Jawa Barat. Betul. Hadirnya ITB di Kota Bandung, di Jawa Barat itu harus bisa dirasakan. Tentunya banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Ya, paling tidak di sektor pendidikan atau di sektor kebinamargaan ini bisa kita tidak lanjuti begitu ya. Banyak hal gitu ya. Nah, dan harus ada yang memulai. Paling tidak begitu ya. Nanti dari kami dulu yang akan memulai. Siap. Dari sektor pendidikan saya akan datang. Dari itu juga binamarga saya akan datang begitu. Ini adalah sebuah pengalaman. Gitu ya, pengalaman saya lah paling tidak begitu ya. Bekerja sekian puluh tahun. Ya kalau misalkan tidak ada yang memulai nggak akan pernah cerita. Cuman jadi ini aja, cuman jadi kebuang percuma gitu kira-kira. Omon-omon. Omon-omon doang gitu. Omon-omon. Gitu Prof. Siap. Prof. Ya. Hari Tuhan. Iya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Agus, dan tentu saja kan yang punya Saya punya acara. Kalau yang saya yang punya saya. Dulungan saya. Dunungan Bandung Utara. Siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.